Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Jusna Muyana dengan NPM 227000009. Kali ini saya akan menjelaskan terkait peta masalah dan juga peta konsep terkait kasus Bernie and Keloid. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan peta masalahnya terlebih dahulu. Untuk peta masalahnya, pertama-tama datang seorang pasien tuan berinisial J dengan usia 34 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Datang dengan keluhan utama luka bakar regiofacial, leher, benang tubuh anterior, dan juga kedua ekstremitas atas. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarangnya, pasien tersebut bernafas lebih cepat dan juga sakit di sekujur tubuh. Kemudian tubuh region inferior dan ekstremitas atas bilateralnya merah dan basah, kemudian sebagian berwarna putih, disertai kulit pecah-pecah dan bengkak. Selanjutnya, untuk riwayat penyakit dahulunya belum pernah mengalami kejadian serupa. Untuk riwayat pengobatannya, pasien akan melakukan pemasangan infus. Selanjutnya, untuk riwayat sosialnya, pasien tersebut seorang koki. Kemudian untuk kronologi kejadiannya, pasien tersebut sedang memasak, kemudian bajunya ikut terbakar. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, pasien tersebut menggeliat kesakitan. Untuk kesadarannya tampak mengantuk. TTV-nya untuk tensinya normal, yaitu 90/60 mm hektogram. Kemudian untuk nadi dan juga respiratory rate-nya meningkat, yaitu 124 kali per menit, dan juga untuk RR-nya 30 kali per menit. Sedangkan untuk wajah bagian atasnya terjadi hiperemis, kemudian bulu hidung dan alisnya hangus. Kemudian terdapat 65% di bagian wajah dan leher bawah, serta epidermis rusak dan jaringan yang bengkak. Selanjutnya, untuk regio brachii bilateral dan antebrachii bilateralnya terjadi lepuh, pecah-pecah permukaan berwarna coklat keputihan, luka berair, hampir tidak bisa menggerakkan jari-jari. Kemudian untuk volume urin awalnya yaitu 40 cc dan berwarna kuning. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, pertama-tama dalam pemeriksaan darah, yang mana HB-nya meningkat yaitu 18 gram per desiliter, yang normalnya 13 hingga 17 gram per desiliter. Kemudian untuk hematokritnya juga meningkat yaitu 55 gram per desiliter, yang mana batas tertingginya yaitu 50 gram per desiliter. Sedangkan untuk leukositnya juga meningkat yaitu 16.000 per milimeter kubik, yang mana batas tertingginya 10.500 mm kubik. 10.500 per milimeter kubik. Kemudian untuk trombositnya 300.000 per milimeter kubik, yaitu normal. Gas darah arterinya pH-nya 7,5, PCO2-nya juga normal. Selanjutnya untuk gula darahnya 188 mg per desiliter, juga terjadi peningkatan. Kemudian untuk HB dan hematokrit yang meningkat ini bisa terjadi karena adanya dehidrasi. Kemudian untuk leukositnya ini bisa terjadi karena adanya kemungkinan infeksi pada bagian luka dari pasien tersebut. Kemudian untuk selanjutnya dalam pemeriksaan fotoronsa dalam hasilnya dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan laryngoskopi indirectnya juga normal, yaitu tidak ada hiperemia pada laring. Selanjutnya untuk diagnosisnya didapatkan dari hasil analisis, kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Maka didapatkan diagnosis apabila pasien tersebut mengalami luka bakar derajat 2-3 pada bagian wajah, leher, batang tubuh anterior, dan ekstremitas atas bilateral dengan luka bakar melingkar yaitu circumferential burn pada ekstremitas atas bagian kiri. Selanjutnya dilakukan tata laksana, pertama-tama pemberian infus dan juga kasa basah untuk menutup bagian luka bakar pasien agar tidak terjadi penguapan sehingga pasien tidak semakin dehidrasi. Selanjutnya dilakukan rujukan ke dokter ahli bedah untuk eskarotomi. Selanjutnya untuk prognosisnya kuat vitaminnya Adbonam, kemudian kuat fungsionalnya Dubiadbonam, dan kuat sanasionemnya juga Dubiadbonam. Baik, untuk lanjutan dari peta masalah ini akan saya lanjutkan pada bagian sebelah sini. Baik, yang pertama-tama itu untuk monitor respon terapinya. Ini diketahui 4 kali. Yang pertama adalah hari keempat. Untuk hari keempatnya sirkulasinya yaitu TTV-nya itu dalam batas normal. Kemudian untuk urinnya juga dalam batas normal, edemanya berkurang, dan penampilannya membaik. Hari ketujuh, infeksi luka regio antebrachii ukuran 5x5 cm, seluruh luka dilakukan debridement dan ditutup. Kemudian untuk yang daerah infeksi dilakukan kultur dan tes sensitivitas. Kemudian untuk pengobatannya, yang untuk daerah infeksinya itu tadi disesuaikan dengan hasil dari kulturnya itu tadi. Kemudian untuk yang setelah 2 minggu selanjutnya, sebagian besar luka sudah mulai sembuh. Kemudian dilakukan debridement lagi dan juga skin graft untuk luka grade 3, serta dilakukan fisioterapi leher. Kemudian
2 bulan kemudian, ketika kontrol, pasien tersebut mengeluh gatal dan juga kadang nyeri pada bagian lengan kiri dan lengan bawah, yang mana didapatkan luka yang tebal dan merah serta ekstensi pada sikunya sulit. Nah, dari dokter sendiri itu ada kemungkinan untuk mendiagnosis apabila pasien tersebut mengalami bekas luka hipertrofik dan kontraktur siku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait peta konsepnya. Pertama-tama itu untuk etiologi luka bakar sendiri itu ada thermal, electrical, dan chemical, di mana thermal itu karena paparan panas, kemudian kemudian untuk electrical itu karena sengatan listrik, dan juga chemical karena paparan zat kimia. Nah, dari etiologi tersebut menyebabkan terjadinya luka bakar. Kemudian untuk selanjutnya patofisiologi dari luka bakar sendiri, mungkin saya akan menjelaskan apabila luka bakar ini awalnya bisa terjadi karena etiologi yang sudah disebutkan tadi, yaitu bisa jadi karena paparan panas, kemudian adanya electrical atau sengatan listrik, dan juga bisa terjadi karena paparan zat kimia. Nah, dari paparan itu tadi akhirnya menimbulkan reaksi pada kulit, bisa terjadi melepuh, kemudian kerusakan jaringan kulit, epidermis, dermis, bahkan bisa sampai ke jaringan otot dan juga tulang. Nah, dari situ akhirnya terjadi peningkatan permeabilitas serta menyebabkan edema, dan juga sehingga cairan pada intravaskular itu menjadi menurun. Kemudian selanjutnya itu anatomi ekstremitas superior. Untuk anatomi ekstremitas superior, yaitu ekstremitas pada bagian atas, itu pada bagian tangan. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi untuk osnya itu ada scapula, kemudian ada clavicula, kemudian humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, falang, proximal, medial, dan juga distal. Untuk muskelnya sendiri atau ototnya sendiri itu yang paling dikenal itu yaitu ada musculus triceps dan juga biceps brachii. Nah, untuk yang menekuk sendiri itu musculus flexor, dan juga yang memanjangkan tangan itu yang bekerja adalah musculus extensor. Nah, untuk selanjutnya zona luka bakar. Nah, zona luka bakar ini terbagi menjadi 3, yaitu ada zona koagulasi, zona stasis, dan juga hiperemi. Untuk zona koagulasi itu zona yang paling parah, berada di tengah-tengah luka bakar. Kemudian untuk zona stasis itu dia kemungkinan terjadi perfusi jaringan dan masih bisa diselamatkan atau bisa disembuhkan. Kemudian untuk yang hiperemi itu yang paling luar dan yang paling ringan. Selanjutnya untuk luas luka bakar atau TBSA. Untuk luas luka bakar ini tadi itu bisa dijabarkan melalui rule of 9, di mana pada bagian abdomen dan juga bagian toraks itu nilainya masing-masing 9, jadi di total 18 untuk yang bagian anterior, sedangkan untuk bagian posterior, untuk bagian toraksnya 9 dan juga bagian abdomennya 9. Kemudian untuk bagian kepala itu untuk anteriornya 4,5 dan juga posteriornya 4,5. Untuk bagian tangan yang anterior masing-masing kanan 4,5, kiri 4,5, dan juga bagian posteriornya juga sama 4,5 dan 4,5. Kemudian untuk area genitalia itu 1% hanya di bagian anterior. Kemudian untuk ekstremitas bagian bawahnya yaitu masing-masing pada bagian anteriornya 9%, kanan 9%, kiri 9%. Begitu juga pada bagian posteriornya, kanan 9% dan kiri juga 9%. Selanjutnya untuk derajat luka bakar itu terbagi menjadi 3 grade, yaitu grade 1, 2, dan 3. Untuk grade 2 itu ada 2A dan 2B. Mungkin saya akan menjelaskan gambaran umumnya. Untuk derajat grade pertama itu pada bagian dermis, kemudian untuk derajat 2 itu pada bagian dermis dan juga epidermis, kemudian untuk derajat 3 itu pada bagian subkutan atau bahkan bisa terjadi hingga bagian otot dan juga tulang. Baik, yang selanjutnya itu ada klasifikasi dari luka bakar. Nah, klasifikasi dari luka bakar itu ada
luka bakar yang minor, kemudian moderate dan juga mayor. Kemudian untuk yang minor sendiri itu berarti luka bakar grade 2 lebih dari 15 kurang dari 15%, kemudian untuk yang grade 3-nya itu kurang dari 2%. Sedangkan untuk yang moderate-nya, untuk grade 2-nya itu antara 15 hingga 25%, sedangkan untuk grade 3-nya itu antara 5 hingga 10%. Kemudian untuk luka bakar mayor itu untuk grade 2-nya lebih dari 25% dan untuk grade 3-nya lebih dari 10%. Nah, untuk selanjutnya komplikasi luka bakar. Jadi komplikasi luka bakar ini bisa terjadi dehidrasi karena adanya luka pada bagian tubuh yang mana luka bakar itu kan sudah sampai ke bagian dalam kulit, yang mana hal tersebut bisa menyebabkan adanya edema dan juga penguapan cairan tubuh sehingga menyebabkan dehidrasi. Kemudian untuk komplikasi lainnya mungkin setelah sembuh itu bisa terjadi skar atrofi dan juga keloid, yang mana terjadi tumbuhnya jaringan parut yang berlebihan pada bagian bekas luka bakar tersebut, dan juga bisa menyebabkan kontraktur pada bagian-bagian tubuh tertentu, terutama ekstremitas. Selanjutnya untuk kriteria rawat inap, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, apabila diklasifikasi luka bakar itu ada 3, yaitu ada minor, kemudian ada moderate, dan juga mayor. Nah, untuk kriteria rawat inap ini, semua luka bakar mayor itu wajib di rawat inap. Kemudian begitu juga dengan luka bakar pada area kepala, kemudian luka bakar hancur pada bagian ekstremitas, itu juga termasuk dalam kriteria rawat inap. Kemudian untuk penata laksanaannya ada akut, subakut, dan juga kronis. Nah, untuk akut sendiri itu yang paling cepatnya atau yang emergensinya itu dilakukan A, B, C, yaitu airway, breathing, dan juga circulation, di mana kita mengecek apakah airway-nya atau jalan nafasnya itu sudah baik. Kita seperti membuka baju, kemudian memberi jalan nafas yang baik untuk pasien. Kemudian selanjutnya itu untuk breathingnya itu mungkin bisa pengecekan respiratori terlebih dahulu dan juga pemberian oksigen. Kemudian untuk yang kronisnya, kemudian untuk yang circulationnya itu bisa dengan pengecekan denyut nadi, kemudian tensi, RR apakah sudah normal ataukah belum. Kemudian untuk subakutnya itu bisa diberikan dengan pemberian infus. Infusnya itu bisa dilakukan melalui intravena dan pemberian infus NaCl untuk mengurangi dehidrasi dari pasien tersebut. Serta untuk yang kronisnya itu, untuk yang subakutnya tadi itu bisa juga diberikan kasa yang sudah dibasahi dengan NaCl sehingga tidak terjadi penguapan lebih banyak lagi oleh tubuh pasien. Kemudian untuk yang kronisnya ini bisa dilakukan eskarotomi mungkin pada pasien tersebut, kemudian ada debridement dan tata laksana selanjutnya, dan juga bisa juga untuk mengurangi skar yang ada pada bagian tubuh pasien, serta bisa mungkin bisa dilakukan penanaman kulit yang diambil dari bagian kulit lainnya untuk memperbaiki tekstur dari kulit pasien yang terkena burn injury ini tadi. Untuk prognosisnya itu ada 3, ada quo ad vitam, quo ad functionam, dan quo ad sanationem, di mana quo ad vitamnya ad bonam, kemudian ad functionamnya dubia ad bonam, dan juga ad sanationemnya dubia ad bonam. Untuk selanjutnya adalah BHP dan PHOP. Untuk BHP-nya sendiri ada beneficent, non-efficient, justice, dan autonomy, di mana beneficent sendiri itu memperlakukan pasien dengan sebaik mungkin, memberikan perawatan sebaik mungkin, dan non-efficient-nya itu segera melakukan tata laksana yang bisa kita lakukan secepatnya agar tidak memperburuk kondisi pasien. Selanjutnya yaitu ada justice, di mana justice ini tidak membeda-bedakan pasien apabila pasien tersebut mengalami penyakit luka bakar ataupun apapun. Serta untuk autonominya, pasien sudah di atas 19 tahun sehingga bisa mengambil keputusan sendiri. Apabila pasiennya tidak sadar, mungkin bisa ditanyakan ke
walinya. Kemudian untuk PHOP-nya itu ada Health Promotion, Specific Protection, Early Diagnosis and Prompt Treatment, Disability Limitation, dan juga Rehabilitation. Untuk Health Promotion-nya mungkin bisa dilakukan edukasi pada pasien, sebaiknya untuk tidak melakukan kontak terlebih dahulu dengan bagian tubuh yang terkena luka. Kemudian untuk Specific Protection-nya mungkin hampir sama dengan yang tadi apabila membatasi gerak terlebih dahulu, namun untuk bagian ekstremitasi tetap harus dilakukan fisioterapi untuk sering-sering digerakkan. Kemudian untuk early diagnosis and prompt treatment-nya setelah dalam tata laksana seperti pemberian NaCl, infus NaCl, kemudian membalut luka dengan kasih yang diberi NaCl, dan juga tata laksana berikutnya oleh dokter spesialis. Nah, selanjutnya untuk disability limitation ini membatasi pasien untuk terkena paparan-paparan langsung dan juga bisa mengisolasi pasien terlebih dahulu agar lukanya tidak mudah terinfeksi oleh kuman atau paparan-paparan lainnya. Kemudian untuk rehabilitation-nya, pasien diminta untuk sering kontrol, kemudian melakukan pemeriksaan rutin, dan juga apabila terdapat obat-obatan yang seperti krim topikal ataukah obat minum itu harus diminum dan digunakan sesuai dengan dosisnya agar penyembuhan dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.